Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin ikhwatal iman, para pemirsa Al Iman TV, Al Furqan TV, dan juga para pendengar setia radio Suara Al Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan inayahnya kita semua dapat berjumpa kembali, dapat bersua kembali di renungan malam kali ini edisi hari Jumat 25 Maret 2022 atau yang bertepatan dengan 22 Sya'ban 1443 Hijriah. Insyaallah seperti biasa kita akan lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab tafsir Al-Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumallahu ta'ala. Dan insyaallah yang akan membimbing kita atau akan memberikan materi seperti biasa, guru kita, Ustadz kita, Al-Ustadz Al-Fadil, Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC hafizahullahu ta'ala. Yang mana alhamdulillah beliau telah terhubung bersama kita melalui studio Al-Furqan TV di kota Sidayu, Gresik. Dan insya Allah nantinya pada sesi yang berikutnya atau sesi interaktif, bagi Anda yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami melalui calling WhatsApp di 087 3 kali 04 kali 846 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama pula. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilakan kepada guru kita untuk menyampaikan materi. Kepada Ustadz, waktu dan tempat, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu. Ini adalah malam hari-hari akhir kita di bulan Sya'ban, jelang kita memasuki bulan agung, bulan puasa, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, memberikan taufik kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mampu memaksimalkan diri menghadapi bulan Ramadan yang penuh dengan keagungan. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Al Furqan TV dimanapun kita berada, kita akan kembali melanjutkan kajian kita membaca surat Al-Baqarah. Kita sekarang masuk awal juz 2 dari surat Al-Baqarah. Rabbuna Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Baqarah 142. Sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu yani 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Sayaqulus sufaha,
akan berkata as-sufaha. As-sufaha kata Imam Al-Mahalli, Al-Imam Suyuti, al-juhal. Orang-orang yang bodoh itu akan berkata, minan nas, dari kalangan manusia. Orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia itu akan berkata. Siapa mereka? Al-Yahud wal musyrikin. Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik. Mawallahum, apa yang membuat mereka itu berpaling? Ayy syai'in sarafan nabiyya wal mu'minin. Apa yang memalingkan Nabi dan orang-orang yang beriman? An qiblatihimul lati kanu 'alaiha, dari kiblat yang mereka sejak dulu menghadap kepadanya. Ala istiqbaliha, menghadapnya fis salati, dalam salat. Mana itu? Wahiyya Baitul Maqdis, dan itu adalah Baitul Maqdis. Wal ityan bisin, dan Allah Subhanahu wa taala membawakan ayat dengan lafaz sin, sayaqulu, tidak langsung ngomong yaqulu, qala yaqulu, tapi Allah Subhanahu wa taala berkata sayaqulu. Al-ityan bisin adalah 'ala al-istiqbal min al-ikhbari bil ghaib, yang menunjukkan pada istiqbal min al-ikhbari bil ghaibi. Min al-ikhbari bil ghaib, menghabarkan perkara yang ghaib. Yani menghabarkan perkara yang ghaib. Qul, katakanlah, jawablah. Lillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah arah timur, arah barat. Ay al-jihad kulluha, semua arah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Faya'muru bitawajjuh ila ayyi jihatin sya'. Allah bisa saja memerintahkan untuk menghadap ke arah manapun yang Allah kehendaki. La i'tiradha alaih, tidak ada satupun yang bisa menentang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha'u hidayatahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah ingin untuk memberikan hidayah kepadanya. Ila siratin, ke jalan, tariqin, ke jalan, mustaqimin, yang lurus. Dinil Islam, yaitu agama Islam. Ay wa minhum antum, dan diantaranya adalah kalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti kalau kiblat itu dirubah oleh Allah. Karena dulu sejak di kota Mekah, Rasulullah kalau sholat itu sallallahu alaihi wasallam, kalau sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Kiblatnya para nabi yang sebelumnya. Hanya kalau pada waktu beliau masih di kota Mekah, sholat menghadap Baitul Maqdis itu nggak terlalu rumit bagi Rasulullah. Meskipun Rasulullah itu sejak di kota Mekah kepinginnya sholat itu menghadap Ka'bah. Karena Ka'bah itu dibangun oleh kakeknya beliau Ibrahim Ismail. Tapi beliau nggak ada masalah. Syariat sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis itu nggak ada masalah. Kenapa kok nggak ada masalah? Iya, karena beliau bisa untuk sholat menghadap Baitul Maqdis atas perintah Allah dan menghadap Ka'bah atas keinginan beliau sendiri. Menggabungkan antara keinginan dan perintah Allah, asalkan keinginan itu tidak melanggar perintah Allah. Gimana caranya? Beliau sholat di sebelah selatannya Ka'bah. Karena beliau tatkala itu di Mekah. Tatkala beliau sholat di sebelah selatannya Ka'bah, selesai masalah. Jadi selesai masalah berarti beliau sholat menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap Ka'bah. Tapi tatkala beliau hijrah ke kota Madinah. Jadi Madinah itu sebelah utaranya Mekah. Kalau menghadap ke selatan, menghadap ke Mekah, membelakangi Baitul Maqdis. Kalau menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke utara, membelakangi Ka'bah, membelakangi Mekah. Maka tatkala itu muncul perasaan gundah pada diri Rasulullah SAW. Di satu sisi beliau sebagai seorang hamba, sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul,
harus menjalankan perintah Allah untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Tapi beliau tidak bisa mengingkari keinginan diri, keinginan hati untuk sholat itu menghadap Ka'bah. Akhirnya Rasulullah SAW itu pengen gitu untuk pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Keinginan itu Allah kabulkan beberapa bulan pasca beliau hijrah. Beberapa bulan pasca beliau hijrah, sekitar 17-an bulan setelah beliau itu hijrah, tepatnya di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, maka kiblat dirubah oleh Allah dari Baitul Maqdis menuju ke arah Ka'bah. Tatkala perubahan kiblat tersebut, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nanti orang-orang yang bodoh dari kalangan orang Yahudi, dari kalangan orang-orang musyrik mesti mempertanyakan. Mempertanyakan. Dan pada waktu ayat ini turun, kejadian itu belum terjadi, pertanyaan mereka belum muncul. Tapi Allah sudah menyampaikan itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang akan terjadi. Mereka itu pasti akan tanya, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sebab apa? Apa yang menyebabkan Muhammad dan kaum muslimin itu pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu? Sebab itu apa? Mempertanyakan sambil mengejek. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjawab. Jadi, loh, ada urusan apa? Kenapa kok dipertanyakan? Semua arah, mau timur, mau barat, mau utara, mau selatan, itu milik Allah. Semua arah, semua sisi mata angin itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya timurnya, ya baratnya, ya utaranya, ya selatannya. Kalau kemudian Allah memerintahkan menghadap ke arah utara, menghadap ke arah selatan, itu bukan karena utara, bukan karena selatannya, tapi karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berhak untuk mengarahkan orang ibadah menghadap ke arah manapun. Dan itu yang Allah katakan dalam firman-Nya, kullillahil masyriqu wal maghrib. Lillahi wal maghrib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Siapapun, termasuk orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang musyrik, termasuk orang-orang kafir. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, pasti mereka bisa masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau memang mereka tidak dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka mereka tidak akan bisa masuk ke dalam agama Islam yang mulia. Baik. Yani dalla ala hadza, yang menunjukkan akan hal ini. Makna yang menunjukkan akan hal ini, jadi makna yang menunjukkan akan hal ini adalah jadi makna yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa Allah itu mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang mereka kehendaki, yang Allah kehendaki, termasuk mereka. Allah kemudian menerangkan, wa kadzalika, demikianlah itu. Kama hadainakum ilai, sebagaimana kami berikan petunjuk kalian kepadanya. Ja'alnakum, kami jadikan kalian itu ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad. Ummatan wasata, sebagai umat yang tengah, sebagai umat yang pilihan. Khiyaran udula, umat yang terpilih, umat yang terpercaya. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas semua manusia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Anna rusulahum ballaghathum, bahwasanya para rasul mereka telah menyampaikan menyampaikan agama ini pada mereka. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan sang rasul itu akan menjadi bukti, menjadi saksi atas kalian. Annahu balaghakum, bahwasanya dia sudah menyampaikan itu kepada kalian. Wa ma ja'alna sayyarna, dan tidaklah kami pindahkan, tidaklah kami jadikan al-qiblata, kiblat, lakal an, untukmu sekarang ini, al-jihah allati kunta 'alaiha awwala, yani arah yang kamu dulu menghadap kepadanya pertama kali, wahyal Ka'bah, yaitu Ka'bah. Wa kana yusalli ilaiha, dan Rasulullah SAW itu kalau pada waktu di Mekah salatnya menghadap ke arah Ka'bah. Falamma hajara, tatkala beliau hijrah,
umira bistiqbali Baitul Maqdis. Maka beliau diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Ta'allufan lil Yahud, untuk melembutkan hatinya orang-orang Yahudi yang mereka ibadahnya ke Baitul Maqdis. Fasalla ilaihi sittatan aw sab'ata asyara syahra. Beliau salat menghadap Baitul Maqdis itu 16 atau 17 bulan. Tsumma huwila, kemudian dipindah. Yani illa, kecuali lina'lama, agar kami tahu ala ilmu zuhur, secara nyata. Man yattabi'ur rasul, siapa yang benar-benar mengikuti Rasul. Fayusaddiquhu, lalu dia benarkan. Mimman yanqalibu ala akibaih, dari orang-orang yang berbalik ke belakang. Ayarji ilal kufr, kembali kufur. Syakkan fiddin, karena ragu-ragu dalam agama. Wa dhannan, dan menyangka annan nabiyya fi hairatin min amrihi, bahwasanya Nabi itu bingung menghadapi syariat agamanya dewi. Wa qad irtadda lidzalika, dan telah murtad atas kejadian ini jama'atun, sebagian kalangan. Wa in mukhaffafah minas tsaqilah. In ini adalah in mukhaffafah, sebenarnya itu innahu gitu ya. Kemudian tasydidnya dibuang menjadi in. Minas tsaqilah. Wasmuha mahluf, isimnya inna mahluf. Kalau musyaddad musaqqalah itu inna, kalau mukhaffafah itu nunnya tasydidnya dibuang. In, tapi maknanya tetap sesungguhnya. Wa in, yani wasmuha mahluf, isimnya mahluf. Ai wa innaha, dan sesungguhnya ini ai at-tauliyah ilaiha, menghadap ke arah Ka'bah ini, lakabiratun, itu abot, berat, syaqah, repot, alan nas, atas manusia. Illa alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang Allah beri petunjuk, minhum, dari kalangan mereka. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, tapi Allah itu tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa artinya iman di sini? Ai salatakum, salat kalian. Ila Baitul Maqdis, untuk menghadap Baitul Maqdis. Bal yusibukum alaih, bahkan beliau itu, Allah itu memberi pahala kalian. Lianna sababa nuzuliha su'al amma mata qabla tahwil, karena sebab turunnya ayat ini adalah pertanyaan tentang orang yang meninggal dunia sebelum terjadinya perubahan. Innallaha bin nasi, sesungguhnya Allah terhadap manusia, ay al mu'minin, orang-orang yang beriman, la raufur rahim, niscaya maha pemurah lagi maha penyayang. Fi adami idha'ati amalihim, fi adami idha'ati amalihim, tidak, dalam tidak menyia-nyiakan amal perbuatan mereka. Warra'fah, makna rauf adalah syiddatur rahmah, sangat penyayang. Wa quddimal ablagh lil fasilah, dan dikedepankan, didahulukan yang paling lebih mendalam untuk memisahkan antara keduanya. Paraitan azani Allahu wa iyyakum. Jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang memprotes perubahan kiblat. Memprotes perubahan kiblat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami itu jadikan kamu itu umat yang terpercaya. Kami ini jadikan kamu, wahai kaum muslimin, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebuah umat yang terpercaya. Agar kalian itu menjadi bukti, menjadi saksi atas semua umat-umat yang sebelumnya dan setelahnya. Menjadi bukti, menjadi saksi. Jadi menjadi saksi. Kalian nanti akan menjadi saksi. Lah, adapun urusan kiblat, nggak ada masalah. Jadi urusan kiblat itu nggak ada masalah. Kenapa sampai Allah rubah? Perubahan semacam itu kadang-kadang itu menjadi ujian dari Allah. Allah ingin lihat secara nyata. Siapa toh orang itu yang benar-benar taat, siapa yang tidak benar-benar taat. Urusan menghadap timur, menghadap barat, menghadap utara, menghadap selatan, itu urusan arah, dan itu nggak penting. Urusan menghadap arah. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Tatkala Allah berkehendak menghadapkan ke Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Tatkala Allah berkehendak menghadapkan ke arah Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Nggak ada. Jadi nggak ada masalah. Allah hanya ingin tahu secara nyata. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin tahu secara nyata.
siapa orang yang benar-benar semacam itu. Siapa orang yang benar-benar taat, siapa yang enggak. Dan ini adalah ujian. Makanya pada waktu itu ada beberapa orang itu yang malah mantep. Ada orang-orang itu yang mengingkari. Ada orang-orang itu yang bingung. Kepiye toh? Kiblat kok gonta-ganti. Kemarin Baitul Maqdis, sekarang Makkah. Gitu. Kayaknya semacam itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perubahan ini dirasakan semakin berat karena dianggap pelin-pelan. Perubahan ini dirasa semakin berat. Jadi perubahan ini dirasa semakin berat kecuali atas orang-orang yang memang sudah Allah beri petunjuk, yang mereka itu mampu untuk berkata ya memang kehendaknya Allah semacam itu. Jika memang Allah berkehendak semacam itu ya wes sudah, semuanya adalah atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan, jadi perubahan ini, perpindahan ini akan dirasa berat. Jadi perubahan ini, perpindahan ini akan dirasa berat oleh orang-orang yang yani tidak Allah beri hidayah. Adapun orang yang Allah beri hidayah, jawabannya enteng. Ya wis toh, wong kita itu bukan karena Baitul Maqdis, bukan karena kiblat, bukan karena Ka'bahnya kok. Kita itu menjalankan perintah Allah. Kemarin ke arah Baitul Maqdis ya kita jalankan. Kemarin sekarang menghadap ke Ka'bah yang kita jalankan. Sama-sama ini dan itu. Nah, Faridan azanillahu nyini wa iyyakum. Kemudian ayat ini ditutup dengan satu pembahasan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah itu enggak akan nyia-nyiakan amal perbuatan kalian, terutama sholat. Allah itu enggak akan nyia-nyiakan sholat kalian. Kenapa? Jadi sebagian orang-orang mengatakan lah piye toh? Kiblat dirubah. Terus yang kemarin sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis dan sudah meninggal dunia, sudah mati. Itu amalnya gimana? Amal mereka itu bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah itu enggak akan nyia-nyiakan amal perbuatan kalian. Kemarin dicatat sebagai pahala, sekarang berubah tetap dicatat sebagai pahala. Wallahu a'lam. Jadi itu makna ayat yang kedua 143. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad nara qad litahqiq. Jadi untuk menunjukkan pasti. Qad nara, sudah benar-benar kami lihat. Taqalluba tasarruf wajhika, bolak-baliknya wajahmu itu bolak-balik. Yani dinamakan taqallub itu karena saking seringnya menghadap langit, turun lagi, menghadap langit, tunduk lagi, menghadap langit, tunduk lagi, begitu terus bolak-balik. Qad nara taqalluba wajhika, wajahmu fis sama, fi jihatis sama, ke arah langit, ke arah atas. Lihatnya ke atas karena Rasulullah tahu pemiliknya Al-Qur'an yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Ini itu ada di atas. Secara fitrah enggak dapat ditolak ini. Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Beliau mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama, bolak-baliknya wajahmu menghadap ke arah langit. Menghadap ke arah langit itu kita udah tahu. Mutatallian ilal wahyi, mencermati, nunggu-nunggu wahyu. Wa mutasyawwiqan lil amri, dan mengharap adanya perintah bistiqbalil Ka'bah, untuk menghadap Ka'bah. Wa kana yawaddu dzalika li'annaha qiblatu Ibrahim. Beliau ingin salatnya menghadap Ka'bah karena itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Nah, laqad taqarraba wajhika wajhamu fis sama. As-sama lil amri bistiqbalil Ka'bah wa kana yawaddu anna li'annaha qiblatu Ibrahim wa li'annahu ad'a ila islamil Arab, dan apabila menghadap ke arah Ka'bah itu lebih mengharapkan orang-orang Arab itu akan orang-orang Arab itu akan masuk ke dalam agama Islam.
ala kullin. Li'annahu ad'ani dalam malam. Falanuwalliyannaka, maka sungguh kami telah memalingkan, nuhawwilannaka, kami telah memalingkan, menggeser, kiblatan ke arah kiblat, tardhaha, yang kamu senangi wahai Muhammad, ai tuhibbuha, yang kamu cintai. Fawalli wajhaka, maka arahkanlah wajahmu, malingkanlah wajahmu, istaqbil fis salat, dalam salat, hadapkanlah dalam salat, syatra, ke arah, nahwa al-masjidil haram, ke arah masjid al-haram, ay al-Ka'bah, ke arah Ka'bah. Wa haitsuma kuntum, dan di mana kalian berada. Khitab lil ummah, bicara ini ditujukan kepada semua umat. Fawallu wujuhakum, maka englah wajah-wajah kalian. Ay, yani fawallu wujuhakum, palingkanlah wajah-wajah kalian, arahkan wajah-wajah kalian fi salati, dalam salat, syatra, ke arah Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba, sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, la ya'lamun, pasti mereka itu akan tahu, annahu, ay maknanya at-tawalli ilal Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah, al-haqqu, adalah sebuah kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Lima fi kutubihim min na'tin nabi, karena dalam kitab mereka itu ada menyebutkan tentang ciri-cirinya Nabi. Min annahu yatahawwalu ilaiha, bahwasanya nanti dia akan kembali ke arah Baitul Maqdis. Wallahu a'lam. Nah, mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai atas apa yang mereka kerjakan. Nah, bitta'i, dengan ta. Ayyuhal mu'min, wahai orang-orang yang beriman, min imtithali amrihi, mengharapkan perintah dari nyawa pemilik, dan dengan ya, ay al yahud, orang-orang Yahudi, min ingkari al falasifah, dari mengingkari teman-teman. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah membuka akan hal itu, Allah menceritakan Muhammad itu setelah pindah ke Madinah, pola balik menghadap langit, Arab apa itu perubahan arah kiblat. Kemudian baru Allah kabulkan setelah 16-17 bulan pasca hijrah beliau, tepatnya jelang bulan Ramadan pada tahun kedua, Allah Subhanahu wa taala merubah Baitul Maqdis, merubah kiblat dari arah Ka'bah menuju dari arah Baitul Maqdis Ka'bah menuju ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Wallahu alam bi as-shawab. Jadi ini berita tentang awal perubahan cerita bagaimana kiblat itu bisa pindah dari Baitul Maqdis ke arah Masjid Al-Aqsa, dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah, yani al-Musyarrafah. Wallahu alam bis-shawab. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari, ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit kita gunakan untuk diskusi apa yang perlu untuk kita diskusikan biiznillah. Wallahu alam. Kita akhiri subhanakallahumma hamdik, ini kita akhiri wasallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Nah, yang telah mendengarkan materi yang telah disampaikan oleh guru kita terkait tafsir Quran Surah Al-Baqarah hingga ayat yang ke-144. Tapi kemudian kita beranjak pada sesi interaktif. Bagi Anda yang bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi kami melalui calling WhatsApp di 0873 kali 04 kali 846 atau melalui pesan singkat dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor yang sama pula, yaitu 0873 kali 04 kali 846. Akan kami bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Ustadz, ayah saya sudah meninggal dan beliau belum menunaikan haji. Apakah wajib bagi saya untuk menunaikannya, Ustadz? Dan juga bagaimana dengan hutang beliau yang
mungkin tidak diketahui oleh keluarga, Ustaz. Silakan, Ustaz. Taib ya. Jika ada orang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkannya secara otomatis jatuh ke tangan ahli waris dan menjadi milik mereka setelah dilaksanakan kewajiban-kewajiban syariat. Salah satu di antara syariat utama adalah menyelesaikan utang-utangnya. Baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah. Lah, berkaitan dengan masalah yang Tum sampaikan tadi, sudah meninggal dunia belum sempat haji. Maka kondisi orang meninggal dunia dan belum sempat haji itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama sudah wajib haji. Sudah wajib haji itu maknanya bagaimana? Ya sudah wajib haji, mampu, duitnya ada, pokoknya mampulah untuk berangkat haji. Qadarullah, dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum sempat menunaikan ibadah haji. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tatkala meninggal dunia itu belum wajib haji, memang enggak punya. Memang enggak punya, sehingga dia tidak wajib haji. Nah, adapun untuk yang pertama, orang itu harus dihajikan. Karena sebenarnya dia itu sudah wajib untuk haji, tapi ternyata qadarullah belum bisa berangkat karena itu, maka wajib bagi dia untuk ibadah haji. Wallahu a'lam. Nah, jadi semacam itu. Adapun kalau kemudian orang itu memang miskin, kaya ya enggak gitu ya. Kemudian dia itu meninggal dunia belum sempat haji. Apakah wajib dihajikan? Enggak wajib untuk dihajikan. Kenapa? Karena dia sendiri dia sendiri macam itu. Jadi tidak wajib bagi dia untuk dihajikan karena memang dia sendiri belum wajib untuk haji. Tapi kalau kemudian ada keluarganya yang mau menghajikan, maka boleh-boleh aja dengan syarat-syarat tertentu dalam masalah menghajikan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kembali kami membuka kesempatan bagi para pemirsa dan juga para pendengar. Bagi Anda yang bertanya bisa langsung mengirimkan atau langsung melalui calling WhatsApp di 087 3 kali 04 846 atau melalui pesan singkat. Bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di WhatsApp ataupun SMS di 087 3 kali 04 kali 846. Baik Ustaz, kami akan bacakan kembali pertanyaan masuk melalui pesan singkat Ustaz dari hamba Allah Ustaz. Setelah menunaikan ibadah haji Ustaz, seseorang itu melakukan beberapa kemaksiatan Ustaz. Apakah kemaksiatan yang dilakukan setelah ibadah haji ini dapat mempengaruhi diterima atau tidaknya ibadah haji tersebut Ustaz? Ustaz. Tapi berkaitan masih dengan ibadah haji. Ibadah haji itu ibadah yang agung banget. Kemuliaannya sangat tinggi, tapi yang mabrur. Gak semua orang yang pergi haji dapat keutamaan haji. Dulu Umar bin Khattab pernah mengatakan, al-wafdu katsir wal hajju qalil. Rombongan sing berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji itu banyak, samprek. Banyak sekali. Tapi yang iso yang bener-bener haji beneran itu dikit.
Ini sudah diomongkan oleh Umar di zaman Umar ibnul Khattab. Lalu bagaimana kalau zaman sekarang? Bagaimana kalau zaman sekarang? Maka semua kemuliaan-kemuliaan haji yang terdapat dalam itu semua, itu kembalinya. Yani itu adalah maknanya adalah haji yang mabrur. Kalau Rasulullah mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa', tidak ada balasan kecuali surga. Nah, haji mabrur itu syaratnya bagaimana? Akar haji itu haji mabrur. Terus cirinya apa? Pertama, akar haji mabrur, pertama ikhlaskan niat. Nggih, ikhlaskan niat. Jangan karena embel-embel tertentu. Yang kedua, tatkala kita haji itu dengan harta yang halal. Tidak dengan harta yang haram, juga tidak dengan harta yang syubhat, tapi dengan harta yang halal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi adalah ikhlas, yang kedua dengan harta yang halal. Yang keempat, yang ketiga, selama melakukan ibadah haji dan melakukan ibadah umrah itu tidak melakukan pelanggaran haji atau pelanggaran ihram. Yaitu ini itu salah satu adalah ngomong yang jelek, ngomong yang kotor, berbuat ini, berbuat semacam itu, ya haramkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu bukan orang yang sedang melakukan ibadah haji dengan sempurna. Yang terakhir adalah ini konsekuensi. Kalau orang itu hajinya mabrur, maka biasanya penggunaannya itu setelahnya orang itu selalu di atas kebaikan. Adapun kalau sesekali berbuat kejahatan, sesekali berbuat maksiat, itu wajar manusiawi semacam itu. Tapi secara umum orang itu taubat dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik meskipun berbagai hal melintang di depan dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Khair atas jawaban yang telah diberikan. Kembali kami membuka kesempatan terakhir insyaallah bagi para pemirsa juga para pendengar. Bagi Anda yang bergabung bersama kami bisa langsung menghubungi kami melalui calling WhatsApp di 0873 kali 04 kali 846 atau melalui pesan singkat baik di SMS maupun di WhatsApp di nomor yang sama pula, yakni 0873 kali 04 kali 846. Baik, akan kami bacakan kembali Ustaz pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menjelaskan orang-orang yang mengatakan jika kiamat itu terjadi di hari Jumat, lantas bagaimana dengan negara yang berbeda hari Ustaz? Karena hal ini membuat keraguan bagi saya Ustaz, bagi akidah saya. Silakan Ustaz. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kadang-kadang itu memunculkan masalah-masalah yang lucu-lucu semacam itu. Kata Rasulullah SAW dalam Sahihain dan yang lainnya, bahwasanya kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Lah, dulu gak pernah ada pertanyaan neko-neko sebelum zaman meledaknya pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu kan merebak baru zaman sekarang ini aja. Dulu-dulu orang itu tradisional. Setelah mengetahui bahwasanya ternyata ada siang, ada malam, ada ini, mulai bingung. Lah nih dino Jumat, nih hari Jumat. Itu terus bagaimana sing beda tanggal, bagaimana yang beda hari. Anak katakan ya Ahwan, Yaumul Jumat itu mencakup semua hari Jumat. Mencakup semua hari Jumat. Itu berarti bisa pagi, bisa sore, bisa malam. Maka
dipahami dengan pemahaman semacam ini, nggak ada masalah dengan hadis tadi. Karena kita sekarang malam malam Jumat. Malam Sabtu. Ada yang sudah Sabtu pagi, ada yang sudah Sabtu pagi. Tapi kan sama-sama Sabtu. Karena malam ini malam Sabtu adalah Sabtu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa atas segalanya. Yang ketiga, tidak semua syariat itu mampu ditutup, dicerna, difahami dengan akal manusia. Tidak semua. Kadang-kadang akal manusia mentok, tidak bisa mikir apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kewajiban kita adalah iman. Ini adalah iman. Kewajiban kita adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita itu menjalankan keimanan. Menjalankan keimanan. Kemudian kita itu memahami apa sih rahasianya. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Maka itu nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Tapi kalau kemudian kita nggak mampu menjabarkan itu, maka serahkan kepada para ulama-ulama kita yang memang mereka mampu untuk menjabarkan semacam itu. Jangan kemudian karena akal kita nggak nutut, kemudian kita menolak apa yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau khair Ustaz, atas jawaban yang telah diberikan, semoga dapat menjadi pencerahan bagi kita semua dan juga bagi penanya. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah pertanyaan tadi menjadi akhir daripada sesi interaktif kita di malam hari ini. Kemudian sebelum kita menutup kajian kita, mari kita berikan kesempatan sejenak kepada Ustadz untuk memberikan talkhis atau kesimpulan terkait materi yang telah disampaikan pada sesi pertama. Kepada Ustadz, waktu dan tempat, pada tafadhol masykuran ma'jura. Taib, para ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi syariat itu di tangan Allah. Allah yang menentukan. Allah yang memastikan. Tatkala kemudian syariat datang, maka kewajiban kita pertama adalah mendengar dan taat, menjalankan kalau itu perintah, meninggalkan kalau itu larangan. Lah, kalau kemudian Allah berkehendak untuk ganti, dipastikan, diyakinkan karena satu maslahat besar sekali. Kita sebagai seorang hamba mentaati, menturuti apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya iman, tugas kita hanya taat. Tidak semua syariat itu mampu dicerna dengan akal. Tapi pasti tidak ada syariat yang bertentangan dengan akal yang waras, bertentangan dengan akal yang sehat. Maka jadi kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita, langkah kita, moga menjadi seorang muslimah yang benar-benar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan untuk memahami ayat-ayat Allah dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Subhanahu wa taala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.